Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi oleh saya sendiri, Esther Laura. Nah, jadi apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik yang lebih dari 140 dan tekanan darah diastoliknya 90. Pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup atau istirahat penuh. Itu merupakan definisi dari hipertensi. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi dari hipertensi, di sini tertera klasifikasi dari hipertensi, yaitu menurut JNC pada tahun 2003. Dibagi menjadi kategori normal, prehipertensi, hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan hipertensi sistolik terisolasi. Nah, selanjutnya untuk gejala awal sendiri dari hipertensi itu merupakan nyeri dada, kepala pusing, gangguan pernafasan, darah dalam urin, dan juga gangguan penglihatan. Nah, jadi disarankan untuk kita itu mengenali gejala awal dari kondisi hipertensi. Segera tangani kondisi ini agar tidak memicu gangguan kesehatan lainnya yang berbahaya, seperti penyakit jantung. Hipertensi dapat menyebabkan sejumlah gangguan jantung seperti jantung koroner hingga gagal jantung. Mari kita simak video mengenai gambaran hipertensi. Jadi, jangan abaikan jika mengalami berbagai gejala awal dari hipertensi, karena hipertensi dapat memicu penyakit jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah yang tinggi dapat masuk jantung dengan berbagai cara. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Yang kedua, jantung hipertrofi. Dan yang ketiga, nanti ada gagal jantung. Baik, bisa dilihat untuk pembuluh darah arteri koroner. Selanjutnya, untuk hipertrofi.
Selanjutnya, gagal jantung. Untuk gagal jantung, nyeri atau tekanan darah di dada adalah gejala paling umum dari serangan jantung. Namun, rasa sakit atau ketidaknyamanan pada lengan, punggung, leher, atau rahang juga bisa menjadi pertanda. Bukan hanya gangguan jantung, kondisi hipertensi yang tidak diatasi dengan baik juga dapat mempengaruhi area lain dari tubuh. Tentunya, kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan lainnya seperti keropos tulang dan juga gangguan tidur. Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan jumlah kalsium yang ada di dalam urin. Kalsium yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kepadatan tulang atau osteoporosis, yang pada gilirannya dapat menyebabkan patah tulang. Risiko ini terutama meningkat pada wanita yang lebih tua. Selain osteoporosis, hipertensi juga menyebabkan gangguan tidur. Hal ini dipicu oleh tekanan darah tinggi apnea. Ketika tekanan darah meningkat secara abnormal, kondisi ini dapat mengganggu pernafasan. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah mendengkur. Selanjutnya, untuk terapi. Baik, terapi farmakologis. Nah, di sini dibagi menjadi non-farma dan juga farma. Nah, ngomongin soal terapi, hipertensi berkaitan dengan pola hidup manusia. Direkomendasikan untuk mencegah hipertensi dengan diet sehat, aktivitas fisik teratur, menghindari konsumsi alkohol, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, serta hidup di lingkungan bebas asap rokok. Yang pertama, untuk healthy diet. Nah, untuk healthy diet sendiri, healthy diet merupakan modifikasi diet terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Prinsip diet yang dianjurkan adalah gizi seimbang, membatasi gula garam, cukup buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, makanan rendah lemak, dan menggantinya dengan unggas dan ikan yang berminyak. Lalu, mengatasi obesitas. Yang kedua itu melakukan olahraga teratur. Nah, untuk olahraga teratur, berolahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit, sekitar sejauh 32 meter, 5 kali per minggu, dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebanyak 4 mmHg dan tekanan darah diastolik 2,5 mmHg. Lalu berhenti merokok, mengatasi obesitas atau menurunkan kelebihan berat badan. Nah, upayakan untuk menurunkan berat badan itu sehingga mencapai IMC normalnya 18,5 sampai 22,9 kg per meter kubik. Untuk lingkar pinggang kurang dari 90 cm. Untuk laki-laki untuk laki-laki lingkar pinggangnya kurang dari 90 cm dan untuk perempuan kurang dari 80 cm. Selanjutnya, untuk tidak meminum alkohol. Nah, satu studi meta-analisis menunjukkan bahwa kadar alkohol seberapapun akan meningkatkan tekanan darah. Mengurangi alkohol pada penderita hipertensi yang biasa minum alkohol akan menurunkan tekanan darah sistolik rata 3,8 mmHg. Nah, berikut adalah dampak modifikasi gaya hidup terhadap penurunan tekanan darah. Telah dibuktikan di negara-negara maju bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hipertensi dan modifikasi pola hidup sesuai anjuran tersebut berhasil menurunkan kematian akibat hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, untuk farmakologis. Nah, jadi terapi farmakologis ini penanganan hipertensi bertujuan untuk mengendalikan angka kesakitan, komplikasi, dan kematian akibat hipertensi. Terapi farmakologis hipertensi dapat dilakukan di pelayanan strata primer atau puskesmas sebagai penanganan awal. Nah, berbagai penelitian klinik membuktikan bahwa obat antihipertensi yang diberikan tepat waktu dapat menurunkan kejadian stroke hingga 35-45%. Infak miokard bisa 20-25% dan gagal jantung lebih dari 50%.
Untuk jenis dari obat hipertensi itu ada thiazid, TCB, ACE inhibitor, dan ARB. Untuk golongan diuretik, obat-obat jenis diuretik itu bekerja dengan mengeluarkan cairan tubuh lewat kencing, sehingga volume cairan tubuh itu berkurang, tekanan darah turun, dan beban jantung lebih ringan. Untuk CCB, kalsium channel blocker menghambat masuknya kalsium ke dalam sel pembuluh darah arteri, sehingga menyebabkan dilatasi arteri koroner dan juga arteri perifer. Untuk ACE inhibitor, penghambat angiotensin converting enzyme menghambat kerja ACE sehingga perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 terganggu. Sehingga angiotensin receptor blocker atau ARB menghalangi ikatan zat angiotensin 2 pada reseptornya. Baik ACE inhibitor maupun ARB mempunyai efek vasodilatasi sehingga meringankan beban jantung. Lalu ada beta blocker. Mekanisme kerja obat antihipertensi ini adalah melalui penurunan laju nadi dan daya pompa jantung. Obat golongan beta blocker dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas pasien dan menurunkan risiko penyakit jantung koroner, prevensi terhadap serangan miokard ulangan dan gagal jantung. Jenis obat ini tidak dianjurkan pada penderita asma bronkial. Pemakaian pada penderita diabetes harus hati-hati karena dapat menutupi gejala hipoglikemia. Nah, pasien yang mempertahankan gaya hidup baik dan secara signifikan mengurangi asupan minum karena seperti pengobatan, yaitu dianjurkan untuk mengkonsumsi ACE inhibitor dan juga ARBs. Selanjutnya, untuk pasien yang mengalami diabetes, dianjurkan untuk mengkonsumsi thiazid, TCB, ACE inhibitor, dan juga ARB. Nah, untuk pasien yang mengalami albuminuria, disarankan untuk mengkonsumsi first line-nya yaitu ACE inhibitor ataupun ARB. Untuk ginjal kronis, disarankan untuk mengkonsumsi ACE inhibitor ataupun ARB. Untuk wanita yang akan hamil, disarankan untuk mengkonsumsi CCB atau beta blocker. Untuk yang penyakit jantung, disarankan untuk first line-nya yaitu beta blocker. Untuk yang mengalami penyakit arteri perifer, disarankan untuk ACE inhibitor, ARBs, beta blocker, dan juga TCB. Nah, efek samping. Jadi, obat antihipertensi ini lebih sering memberikan efek samping pada wanita daripada laki-laki. Nah, demikianlah penjelasan mengenai hipertensi dan juga terapinya. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.